Salam, selamat malam Opa dan Oma yang tergabung dalam PKLU SGPB dimanapun berada. Bersama program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Michael Adijaya Sumarno, anggota PKLU GPB Jemaat Salom Sidoarjo. Cahaya kasih jalanku kelak, bimbinglah rumahku jauh gelap pun mencekam. Bimbinglah tak usah nampak akhir jalanku. Cukup selangkah saja bagiku. Baiklah Opa dan Oma, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman pada malam ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab sesuai SBU malam ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus pasalnya yang kelima ayat 9 sampai 13 yang berbunyi. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, tema kita malam ini memelihara kekudusan hidup gereja. Dalam usahanya untuk mempertahankan kekudusan di dalam jemaat, Rasul Paulus menulis surat dan meminta jemaat di Korintus untuk menjauhkan diri dari orang yang mengaku Kristen tetapi menyukai dosa dan suka mencari-cari alasan untuk membenarkan dosa yang diperbuatnya. Sebab orang-orang seperti inilah yang akan membuat dunia menyalahartikan ajaran Kristus. Sebagai umat percaya, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menghakimi dunia. Sebab itu adalah kedaulatan Allah. Tetapi Allah mengizinkan kita untuk mendisiplinkan orang yang melakukan dosa di dalam jemaat. Orang-orang yang melakukan dosa secara terbuka. Orang-orang yang tidak menyesali dosa yang diperbuatnya. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa yang disebutkan oleh Paulus di ayat 11 sesungguhnya menggambarkan 3 jenis dosa. Cabul,
dan pemabuk adalah dosa terhadap diri sendiri. Kikir, pemfitnah, dan penipu adalah dosa terhadap sesama, dan penyembah berhala sebagai dosa terhadap Allah. Ketiga jenis dosa ini adalah gambaran akan dosa yang menyeluruh, sekalipun menunjukkan kemerosotan iman jemaat karena sikap kompromi pada dosa. Opa oma yang dikasih Tuhan, di masa kini gereja sebagai pribadi maupun sebagai suatu persekutuan juga kerap berkompromi dengan dosa. Sebagai gereja yang diutus ke tengah dunia ini, sudah seharusnya kita bersikap memakai standar moral Allah, berani menolak ide-ide dosa dan perilaku tidak bermoral, sekalipun masyarakat sekitar menerima dan mempraktekannya. Opa dan oma yang dikasih Tuhan, bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai terseret arus dan larut dalam pergaulan yang buruk. Jadilah teladan dalam memberi pengaruh positif dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tidak perlu menggosipkan keburukan orang-orang yang tidak seiman, sebab itu adalah bukan tugas kita. Allah sendiri yang akan menghakimi mereka. Tugas kita adalah memelihara kekudusan hidup agar gereja dapat menjadi terang dunia. Semula aku rasa tak perlu bimbinganmu, tetapi kini ku pegang teguh bimbinganmu. Aku hidup jangka permegah, ya Tuhanku, jangan kau ingatlah. Opa dan oma yang dikasih Tuhan, baiklah kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah pada malam ini. Kami boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolong kami agar kami tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang membawakan pada perilaku yang buruk yang Tuhan tidak inginkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk memelihara kekudusan hidup gereja. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, malam ini hamba berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Anugerahkan kekuatan dan hikmat bagi pemerintah bangsa kami dalam menjalankan roda pemerintahan, agar dapat menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi pergumulan gereja-gereja di Indonesia, Majelis Sinode dan Mupel GPIB. Tuhan anugerahkan kekuatan hikmat bagi hamba-hamba-Mu, agar dapat mengatur pola pelayanan yang ada di GPIB ini. Kami berdoa buat Dewan PKLU, baik di tingkat sinodal maupun mupel, kerjasama yang baik antar pengurus dan anggota, agar semuanya ini tercipta suasana kerja pelayanan yang baik yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa bagi anggota PKLU dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus menolong bagi anggota PKLU yang berulang tahun, baik yang berulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran, sukacita
atas ketambahan usia bagi Bapak Ibu, Opa Oma. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi Opa Oma yang saat ini sedang ada dalam kondisi sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun mereka yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati para dokter, medis, obat-obatan yang dipakai sebagai penawar, agar mereka boleh dipulihkan, disembuhkan, dan mereka dapat beraktivitas kembali. Kami juga berdoa bagi mereka Opa Oma yang ada dalam pergumulan hidup. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mau campur tangan dalam setiap pergumulan kehidupan yang mereka alami. Biarlah kasih sayang Tuhan menopang setiap mereka, agar mereka boleh terlepas dari setiap pergumulan yang ada. Kami juga berdoa bagi seluruh Bapak Ibu, Opa Oma yang bertugas dan ambil bagian dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, baik yang bertugas pada pagi hari maupun pada malam ini. Tuhan memberikan kekuatan dan semangat di dalam kami melaksanakan segala tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk segala pertolongan dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong juga dalam istirahat pada malam nanti. Tuhan jaga lindungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dalam pertolongan pimpinan kasih Tuhan. Esok pagi boleh bangun dengan tubuh dan jiwa yang penuh keberkatan daripada-Mu, dan dapat melaksanakan segala aktivitas yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang jauh daripada sempurna. Ampuni dosa-dosa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Salam.